Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Lesti Silvianti dari SMPN Negeri 1 Surade. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Bu Aminah. Di sini beliau adalah seorang guru dari biologi. Bagaimana kabarnya Bu Aminah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Oke, nah baiklah Bu Aminah, mohon maaf hari ini saya mengganggu aktivitas Bu Aminah sebentar. Kemarin kita kan ada rencana akan ada sekedar ngobrol-ngobrol sedikit terkait rencana Bu Aminah dalam pembelajaran yang pada saat ini saya akan dilakukan observasi nanti ya Bu Aminah. Nah, baiklah, gini, dalam praobservasi ini saya akan menanyakan terlebih dahulu berapa hal yang terkait dengan kesiapan Bu Aminah untuk nanti melakukan pelaksanaan observasi. Di sini nanti saya akan mengamati Bu Aminah dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Ataupun sebelumnya saya akan melakukan supervisi ke dalam ketika Bu Aminah nanti mengajar. Siap ya. Siap. Oke. Nah, yang pertama saya akan tanyakan itu adalah tujuan dari supervisi yang akan saya laksanakan, yaitu untuk mengetahui dan untuk mengetahui proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, kemudian melakukan percakapan praobservasi untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Aminah dalam proses pembelajaran tersebut, agar Bu Aminah jadi lebih siap nantinya ya. Siap. Oke. Tentu saja di sini ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Bu Aminah ya. Yang pertanyaan pertama ini yaitu terkait apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran yang Ibu capai. Oke. Untuk di tujuan pembelajaran yang sudah saya tuangkan di modul ya Bu, kemarin itu ada 3 yang saya terapkan gitu, yang ingin saya capai. Itu yang pertama, untuk pembelajaran saya nantinya itu saya akan menggunakan video gitu. Ya, berdasarkan hasil analisis diagnosis awal. Jadi ada yang suka dengan audio, jadi saya akan berikan video. Jadi berdasarkan video tersebut nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan tentang hukum 1, 2, 3 dari Newton. Gitu. Yang kedua itu dari diskusi juga. Jadi nanti ada diskusi kelompok. Iya, jadi anak-anak diharapkan dapat menganalisis permasalahannya. Kemudian yang ketiga itu dari hasil analisis tersebut, jadi anak-anak diharapkan dapat mempresentasikannya gitu Bu. Jadi analisis tersebut nanti sama anak-anak dipresentasikan, kemudian yang lain bisa memberikan masukan gitu kan. Jadi ada timbal baliknya gitu. Oh, begitu ya. Lantas selanjutnya kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Aminah capai atau lakukan dalam observasi ini? Untuk area pengembangannya saya difokuskan ke 3 gitu ya Bu ya. Jadi yang pertama ke kognitif. Jadi nanti anak-anak dikasih soal tes gitu. Kemudian yang kedua ke afektif. Yang ketiga ke psikomotor. Jadi lewat rubrik gitu, ada rubrik soalnya. Oh ya. Nah, Bu Aminah, di sini kan tadi Bu Aminah bilang ada 3 jenis, ada pengetahuan, keterampilan, dan juga ada sikap. Nah, sebelum saya ingin mendengarkan bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu Aminah terapkan di dalam kelas, model pembelajaran apa, metode pembelajaran yang digunakan itu apa, strategi pembelajaran yang akan Bu Aminah terapkan itu seperti apa? Untuk di sini saya khususnya ya Bu mau mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu, berdasarkan hasil diagnosis awal yang sudah dilakukan. Saya bagi anak-anak ke dalam 3 kategori, ada yang audio, ada yang audio
ada yang kinestetik ya sama visual gitu. Jadi nanti anak-anak diberikan sejenis materi atau alat LKPD-nya ya lebih jelasnya yang khusus untuk anak audio, khusus untuk anak video sama kinestetik gitu. Jadi nanti beda-beda. Jadi diferensiasinya untuk yang materinya itu diferensiasi konten. Jadi yang saya akan terapkan nanti. Ya, iya, yang berarti nanti ada audio, visual, Iya. kinestetik. Nah, jadi tadi Ibu bilang strateginya adalah dalam observasi ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, apakah berarti kalau seperti itu Bu Aminah mengintegrasikan dengan sosial emosional siswa ya, seperti Iya. itu ya. Nah, di dalam kelas. Nah, ketika terjadi pembentukan sosial emosional yang saya ingin tanyakan itu bagaimana dengan media pembelajarannya Bu yang Ibu gunakan di dalam kelas ini? Untuk media pembelajarannya ya saya menggunakan praktikum ya Bu ya. Praktikum. Jadi saya siapkan alat bahannya, nanti tiap kelompok anak itu memiliki alat bahan yang berbeda-beda. Jadi saya siapkan 3 untuk video, untuk audio, dan kinestetiknya. Jadi tidak akan sama. Ya, tidak akan sama. Jadi nanti praktikumnya tiap kelompok itu beda. Kemudian nanti presentasinya juga masih pasti beda ya Bu ya. Tapi dari perbedaan tersebut saya harapkan anak-anak bisa paham apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi saling berbagi lah gitu ya. Nah, kira-kira kapan Bu Aminah akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini Bu? Terus nanti kan saya akan observasi hari apa, jam keberapa. Ya. Untuk kebetulan Bu, untuk besok ya Bu ada. Oh, besok ada? Ada. Oke, berarti besok ada, ya. Ya. Jam ke-1 sampai terakhir ada. Jam 1 sampai Ya. terakhir full Jam sekali ya. ke-1 full sampai terakhir ada. Berarti full dari pagi Iya. sampai Iya. siang hari. Ibu sempatnya kapan aja boleh. Oke, baiklah. Nanti tiba-tiba saya ketok pintu. Iya, boleh. Oke, kalau itu. Nah, berarti besok dari pagi sampai siang ada. Nanti saya akan datang ke kelas Bu Aminah dan melakukan supervisi kelas. Iya. Terus nanti saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Bu Aminah yang dilakukan kelas itu. Nah, nanti setelah ini kita akan melakukan lagi wawancara, yaitu wawancara pasca observasi ya Bu Aminah. Siap. Nah, baiklah Bu Aminah, mungkin dari saya cukup sekian untuk berbincang-bincangnya kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Aminah dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan ini, alhamdulillah Bu, yang saya rasakan ya Bu ya, saya mendapatkan gambaran gitu tentang model apa, strategi bagaimana, metode seperti apa yang harus digunakan ya Bu untuk pembelajaran gitu yang cocok dengan masing-masing karakteristik peserta didik yang beda-beda itu. Ya. Gitu, Bu. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan gambaran, mudah-mudahan di pas pembelajarannya saya bisa secara maksimal Amin. sesuai Ya. dengan modul yang diferensiasi yang telah saya susun tadi. Iya, baiklah kalau begitu. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Aminah. Sekali Sama-sama, lagi Ibu. sampai ketemu besok dari jam pertama sampai jam jam terakhir. terakhir Nanti saya akan mencari waktu yang tepat untuk melihat mensupervisi Bu Aminah. Nah, selamat jumpa kembali lagi besok ya Bu Aminah. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Baiklah. Demikianlah percakapan praobservasi saya beserta Bu Aminah. Sampai bertemu di observasi besok hari. Semoga besok lancar pada waktunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, berarti siapa yang mau bicara? Oke, silakan.
Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan. Ada hubungannya antara tekanan dengan gaya gravitasi, termasuk hukum Newton. Akan kita pelajari di pertemuan kali ini ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan hukum Newton 1, 2, 3 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hasil identifikasi kalian dari hukum 1, 2, dan 3 dari hukum Newton. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk sekarang, Ibu ada satu video, ya. Kalian silakan lihat video tersebut. Kemudian amati, itu adalah penjelasan dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Siap ke grup IPA. Silakan kalian lihat di grup IPA. Sudah lihatnya? Sudah. Sekarang kalian Ibu bentuk menjadi 3 kelompok ya, yang sudah kita sepakati. Silakan
Katanya pada kita pada saat mendorong meja atau lemari kita lebih gampang untuk mendorong meja. Kenapa? Oke, karena meja masih lebih daripada lemari. Oke, tepuk tangan buat kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamran Ramadan. Saya akan mewakili dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD saya. Gaya aksi terjadi pada orang yang mendorong tembok dan orang yang mendorong temannya atau lawannya. Sedangkan gaya reaksi terjadi pada tembok yang didorong dan anak yang didorong. Besar gaya aksi dan gaya reaksi dalam permainan tersebut adalah sama. Arahnya saling berlawanan. Kesimpulannya, ketika besar gaya aksi dan reaksi sama, maka arahnya akan saling berlawanan. Ada yang ditanyakan? Oke, sudah dilihat videonya? Sudah. Dari video tersebut, apa perasaan yang kalian rasakan? Hah? Seru. Ada lagi? Menarik. Oke, ada lagi? Hah? Bingung. Oke, bingung. Kenapa bisa bingung? Kenapa? Hah? Kenapa bisa bingung? Hah? Karena tidak tahu jawab. Oh, oke. Oke, dari video tersebut coba kalian lihat ya, dari video tersebut itu setiap benda itu selalu jatuh ke Bawah. bawah. Ada pertanyaan nggak? Kenapa benda selalu jatuh ke bawah? Ada yang tahu? Adanya gaya gravitasi. Oke. Di pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan. Ada hubungannya antara tekanan dengan gaya gravitasi, termasuk hukum Newton. Akan kita pelajari di pertemuan kali ini ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan hukum Newton 1, 2, 3 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hasil identifikasi kalian dari hukum 1, 2, dan 3 dari hukum Newton. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Aminah kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya, setelah saya melakukan observasi pada proses pembelajaran yang kemarin Bu Aminah lakukan, akan ada percakapan pasca observasi terkait pembelajaran yang dilakukan Bu Aminah tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan lontarkan ya atau utarakan kepada Bu Aminah. Yang pertama di sini, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu Aminah? Alhamdulillah Ibu, sejauh ini ya alhamdulillah saya merasa sangat senang gitu ya. Kemarin apalagi ditemani oleh Ibu ya, Ibu kemarin alhamdulillah terima kasih, sangat senang karena sejauh ini menurut saya ini adalah pengalaman yang sangat-sangat berkesan gitu ya Ibu ya. Apalagi kan yang kemarin dari mulai pembuatan modulnya dibimbing sama Ibu gitu kan. Terus pembelajarannya juga sama Ibu, sekarang juga paskanya sama Ibu.
Bu. Alhamdulillah. Jadi saya sangat senang, sangat berterima kasih sekali sama Ibu. Sama-sama Bang. Karena bantuan Ibu juga. Alhamdulillah Kita saling mendukung. iya, untuk proses kemarin juga alhamdulillah ya Bu ya berjalan lancar. Amin. Iya benar. Iya. Jalan lancar ya. Iya. Nah, yang kedua, apakah proses pembelajaran Ibu telah sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan? Untuk proses pembelajaran yang kemarin ya Bu, sejauh ini menurut saya ya, alhamdulillah sudah terlaksana sesuai dengan modul yang disusun, kemudian sesuai dengan arahan juga dari Ibu, kemudian dilihat dari asesmennya juga, alhamdulillah sudah tercapai. Nah, serta yang ketiga, adakah hal-hal yang menurut Ibu merasa puas atau tidak puas dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, Bu? Untuk tingkat kepuasan saya di proses pembelajaran yang kemarin kurang lebih 90% lah Bu ya, puas gitu ya. Berarti sangat puas. Oh, kalau 100% itu sangat Iya, puas, sangat berarti puas. Iya, puas. Puas 90% puas. Karena menurut saya itu proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik benar-benar gitu ya Bu ya, sesuai dengan bakatnya, minatnya. Jadi anak-anak itu terlihat lebih antusias gitu ya, seperti yang sudah Ibu lihat. Tapi kalau ada juga yang kurang sedikit kalau menurut saya Bu ya. Oh, Ya sedikit kurang sesuai. kurang gitu. sesuai. Kira-kira apa itu yang kurang sedikit? Yang kurang Bu? sesuai menurut saya itu di manajemen waktunya. Oh benar. Iya. Manajemen waktu berarti kurang ya? Ya, jadi kemarin kan ada beberapa, mungkin ada 1-2 kegiatan yang dipercepat supaya waktunya cukup gitu Waktunya ya cukup. Bu ya. Padahal kalau seperti presentasi misalnya ya, seharusnya kan semua anggota kelompok, semua kelompok maju. Iya. Ini karena waktunya sebentar. 2 atau 3 gitu. Udah, gitu kan. Yang penting ada yang penting Iya, siswa perwakilan. ada perwakilan. Iya, betul. Nah, dari pengamatan Ibu, bagaimana untuk ketercapaian kompetensi hasil belajar siswa? Apakah sudah tercapai? Untuk ketercapaiannya alhamdulillah Ibu tercapai, itu bisa dilihat dari yang pertama akan saya asesmennya di pengetahuan. Ya. Alhamdulillah 80% lah lulus KKM gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Di sikap juga kemarin dilakukan penilaian itu misalnya di keaktifan, kemudian kekompakan pada saat diskusi gitu ya. Itu juga alhamdulillah kategori baik ya. Kemudian untuk di keterampilan juga alhamdulillah anak-anak jadi antusias, misalnya diferensiasinya misalnya yang produk misalnya. Pas di besok ya dikumpulkan itu benar Ngumpulin ya. Bahkan ada yang malam maghrib. Macam-macam. Kalau produknya bagaimana? Kalau produknya sih sebenarnya untuk laporannya itu dibuat mangga, mau ditulis mangga, mau pakai audio visual mangga, mau apapun boleh, video juga boleh, gitu kan ya. Pas itu Ibu kapan dikumpulkannya? Ibu kasih waktu nggak apa-apa lah, sampai besok. Ya, Ibu sampai besok, mangga kata saya silakan kerjakan gitu. Pas itu kebanyakan ngirimnya itu setelah maghrib. Waktu-waktu kita istirahat. Iya, waktu istirahat. Ibu ini tugasnya Ibu tugas. Dari situ juga saya merasa senang. Ya Allah. Berarti antusias sekali anak-anak tuh. Iya betul. Yang begini yang dimaukan ya Bu ya. Iya, Yang seperti itu, yang anak-anak yang antusias mengikuti pembelajaran kita gitu. Ya berarti walaupun misalkan keadaan istirahat pas maghrib mengumpulkan, tapi melihat antusias anak-anak tersebut, Iya, jadi betul. kita haru gitu. Wah ternyata emang benar-benar gitu ya, mereka itu antusias. Betul. Nah, yang selanjutnya apa yang menjadi kesulitan khusus untuk siswa dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk kesulitannya Bu ya, menurut saya yang saya rasa itu yang pertama, anak-anak itu jadi belum terbiasa. Belum terbiasa. Iya, terbiasa yang kemarin kan misalnya diferensianya konten. Kelompok ini misalnya yang suka pelajaran matematika, praktiknya ini ada hitung-hitungannya. Misalnya yang suka IPA ini gitu, gak ada hitung-hitungannya, sedikit hitungannya gitu kan. Jadi anak-anak itu cukup antusias dan berisik. Ya berarti itu adalah, kalau berisik itu kan prosesnya Bu. Betul. Bagus, gak Jadi apa-apa, yang penting belajar mereka. Pusing. Ya. Agak keteteran juga. Yang itu nanya, iya nanya, hah?
aduh iya gitu. Jadi kita harus set gitu Betul, ya. Bu? energi itu terkuras lumayan. Oke. Yang selanjutnya Bu Aminah, ada kesulitan nggak yang dialami Bu Aminah sendiri dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk kesulitannya yang pertama Bu, manajemen waktu. Berarti ada tadi yang manajemen waktu yang tadi Terus saya akui. Terus kemudian mungkin di pembiasaan. Iya, pembelajaran. Jadi gitu, anak-anak kan belum semua guru melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin hanya yang guru sudah CGP saja, Iya, gitu, betul. yang seperti Ibu gitu ya. Termasuk saya gitu, belum terbiasa. Jadi anak-anak juga agak kaget. Berbeda. Iya, beda. Kok ini mah grupnya ini, Iya. ini gitu. Ibu, kenapa misalnya kok saya praktikumnya ini, yang itu mah itu, terus saya gimana Bu nanti? Saya itu gimana gitu kan? Jadi mereka itu bukan fokus pada yang harus dikerjakan, tadi fokus sama temennya kok beda. gitu, ya. kok beda gitu. Betul. Iya betul. Hal apa yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, Bu? Hal-hal yang saya dapatkan otomatis yang pertama apa sih namanya Bu ya, sedikit motivasi. Iya, buat saya sebagai guru, apalagi ya untuk IPA itu kan mencakup 3 ya Bu ya, fisika, kimia, biologi. Iya betul sekali, Bu. Iya, yang anak-anak kalau ditanya hampir 80% itu tidak suka yang fisikanya. Betul. Apalagi kalau ada kimia. Fisika. Kalau kimia hanya sedikit ya. Kan ada sedikit materinya. Iya, Kalau iya. menghitung-hitung. Kalau fisika lumayan gitu ya. Kebanyakan itu tidak suka di sana gitu. Jadi saya termotivasi bagaimana memfasilitasi agar pelajaran yang biologi, yang khususnya yang fisika itu bisa lebih menyenangkan Dan diminati. Iya, diminati. Nah, selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran yang selanjutnya, Bu? Untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba ya Bu ya melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, cuma mungkin tidak ketiga-tiganya gitu ya. Iya, jadi saya mau melakukan pembiasaan agar anak-anak itu tidak heran gitu. Biasa misalnya pertama konten, saya misalnya pertemuan sekarang pembelajarannya tentang diferensi konten. Ya, jadi Iya. tidak semuanya jadi satu-satu biar jalan satu. Iya. Nah, biasa. Yang selanjutnya ini apa rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan? Untuk rencana pengembangan dirinya mungkin saya sedikit ke teknologi ya Bu ya. Teknologi pembelajaran seperti pembuatan media pembelajaran, bagaimana yang bisa menarik gitu untuk siswa mau belajar sesuai dengan diferensiasi itu. Berarti memanfaatkan teknologi untuk proses kan, pembelajaran. Iya, kalau di kita kan alhamdulillah Ibu wifi ya. Iya, sudah bagus, ada gitu terus kan, anak-anak juga menunjang. Iya, Gitu. anak-anak kan bawa HP, bawa handphone gitu kan. Jangan sampai HP itu digunakan oleh anak itu ke yang negatifnya gitu. Ya, betul. Jadi kita manfaatkan. Kita manfaatkan menjadi hal yang positif. Iya. Terus apa tujuan dari pengembangan diri? Untuk tujuannya yang pertama saya ingin memanfaatkan fasilitas yang ada. Fasilitas yang ada berarti. Iya. Ada tadi Iya. kayak handphone karena wifi sudah ada, berarti jadi dimanfaatkan gitu ya. Terus bagaimana ukuran keberhasilan dari pengembangan diri tersebut? Ukuran keberhasilannya karena saya kini fokus ke media ya Bu ya, terutama sekarang kan ada AI gitu ya. AI ya betul, yang itu ada Canva gitu ya. Betul. Jadi saya akan mencoba mengembangkan media yang bisa menarik belajar siswa gitu, menarik perhatian siswa untuk belajar gitu, menggunakan media-media tersebut. Nanti untuk capaian berhasilannya saya jadi bisa menggunakan aplikasi tersebut termasuk peserta didik saya. Iya, jadi dua-duanya. Iya, biar balance. Biar balance, kita bisa, anak pun juga Iya, bisa ya Bu Aminah. Nah, yang terakhir, kira-kira daya dukung apa yang Ibu butuhkan untuk pengembangan diri tersebut, Bu? Untuk daya dukungnya yang pertama karena fasilitas sudah mencukupi, kalau menurut saya itu apa sih namanya Bu ya, motivasi keinginan siswa tersebut. Dukungan ada dari tidak? semua pihak, ya. Sekolah Guru juga misalnya. Jadi mau ada kerjasama lah, kolaborasi antar semua pemangku kepentingan
agar bisa proses pembelajaran kita itu jadi selalu berpusat pada peserta. Oke, luar biasa sekali Bu Aminah. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat meningkatkan potensi peserta didik ya dalam proses pembelajaran. Tentunya anak itu bisa aktif, kreatif juga ya. Terima kasih Bu Aminah. Sama-sama, Cukup sampai di sini saja perbicaraan kita ya Bu. Ya, terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.